Kalau sekarang orang bermain dengan media online, ya, media sosial, sudah sekali klik mungkin ribuan orang sudah bisa melihat produk kita. Bahkan kalau kita punya tadi customer loyal begitu ya, wah, dia akan woro-woro ke kawan-kawannya. Harganya ada diskon, pelayanannya itu ada pelayanan purna jual. Nah, wah, itu jadi menarik sekali. Ini yang disebut dengan price. Ada juga misalnya value. Nah, penetapan harga yang berlaku pun itu harus tetap. Terlalu banyak diskon itu juga akan menciptakan brand image bahwa produk tersebut itu hanya menjual barang yang murah, berdiskon dan tidak berkualitas. Kadang-kadang iki kok awet dhisik kok diskon rak rampung-rampung. Misalnya Bapak melewati sebuah tempat begitu diskon kok rak rampung-rampung. Biasanya diskon itu pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, tapi di situ tertulis misalnya hari ini diskon 50%. Cukup hari ini, hanya hari ini. Tapi sesuk MMT atau iklan itu ora dicopot, berarti bendino gitu. Diskon kok bendino. Jadi orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Orang bertanya-tanya. Jadi mungkin pada awalnya akan dapat menarik pelanggan kalau ada seperti itu. Tetapi lama-kelamaan akan membuat bingung pelanggan. Kenapa bingung? Iya kan? Ya karena setiap hari kok ada diskon. Apalagi yang memiliki kecenderungan akan nilai dan quality oriented ya, dari sisi perusahaan. Jadi pemberian diskon dengan alasan kompetitor ya, itu juga melakukan hal yang sama dan bukan karena alasan yang masuk akal. Ini akan berakibat terperangkap ke dalam jebakan perang harga yang bisa membuat perusahaan mengalami kerugian. Nah, memang di sini sebetulnya bauran pemasaran ini benar-benar harus dicermati. Ada lagi misalnya potongan harga. Potongan harga ini juga dapat membunuh kompetitor sebagaimana ia memotong pendapatan kita. Meskipun ada yang beralasan memotong harga itu karena mereka lebih efektif dan efisien dalam proses sehingga bisa menekan kos. Ya, betul. Tapi yang jelas jangan sampai ikut terpancing dengan strategi bersaing yang bermain dengan harga. Jadi bahasa yang lebih bisa dipahami, price must be realistic. Jadi harga itu harus realistis. Jangan sampai hanya sekedar untuk menarik minat ya, menarik sejumlah pelanggan, tetapi harganya tidak real. Nah, nanti malah akhirnya tekor gitu. Baik, selanjutnya adalah distribusi atau lokasi. Bahasa yang sering kita dengar adalah place ya. Place ini diartikan sebagai distribusi. Distribusi ini adalah bagaimana produk kita ini dapat sampai pada pengguna terakhir, end user, yang dalam hal ini adalah pelanggan kita, dengan biaya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kepuasan pelanggan. Dan apa pengaruhnya pada keseimbangan keuangan perusahaan?
Place ini juga bisa diartikan sebagai pemilihan tempat atau lokasi usaha. Nah, perencanaan pemilihan lokasi yang baik begitu ya. Tidak hanya berdasar pada wah stratnya apik, nah, panggonannya strategis, bukan hanya itu aja. Jadi dalam pengertian memandang pada jauh dekatnya pada pusat kota atau mudah tidaknya akomodasi menuju tempat tersebut, serta memanfaatkan kelebihan yang perusahaan kita miliki ini adalah pada inti dari distribusi. Ini biasanya orang sebelum menentukan tempat ini ya survei pelanggannya macam-macam gitu ya, sampai berapa orang sehari lewat di situ. Nah gitu, mau main gawe usaha dan daerah mriki Tembalang pas tekuan, berapa jumlah sehari orang yang melintas di situ. Ini masih dihitung. Artinya bukan hanya sekedar di situ lokasinya strategis pinggir jalan, enggak, tetapi benar-benar harus memperhitungkan jauh dekatnya. Jauh enggak dengan pemukiman, jauh enggak dengan jangkauan mungkin kantor ya, lokasi di mana banyak sekali orang berdomisili di situ, sampai memperhitungkan ke sana. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari sederetan proses distribusi ini adalah setiap jaringan, setiap channel ya, setiap agen dan distributor termasuk dalam kelompok pelanggan. Jadi jangan salah, pelanggan itu seringkali diartikan begini, oh namanya pelanggan ki wong sing tuku. Enggak, pelanggan itu bukan hanya sekedar orang yang beli, tetapi orang yang bekerja sama dengan kita itu pelanggan. Pelanggan kita ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Kalau Bapak punya warung, Bapak punya usaha, terus kemudian Bapak bekerja sama dengan misalnya satu tempat yang juga menjual barang, yuk aku titip. Nah, engko nek payu ya kowe entuk bati, nek ora ya engko barangnya tak gowo balik. Itu pelanggan internal. Nek cara saiki ya agen, punya agen 1, 2, 3. Itu pelanggan kita. Itu pelanggan kita ya. Jangan sampai kemudian itu terabaikan, karena itu pelanggan kita. Termasuk channel ya, orang-orang yang misalnya mensuplai barang-barang mentah untuk kita yang kemudian kita olah, itu pelanggan kita. Itu harus diopeni, itu ya.